ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Yeay. Sekarang hari ini kita memperingati hari apa ya, Kak? Hari Paskah. Ya bener sekali. Adik-adik tahu nggak sih hari Paskah itu apa? Ya bener sekali, hari Paskah itu adalah hari memperingati Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita bersyukur banget ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit untuk keselamatan kita semuanya. Sekarang mari kita memuji Tuhan, bangkit berdiri semuanya. Ayo berdiri, semangat. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu pertama, yaitu Yesus bangkit dan menang. Musik. Semuanya bangkit berdiri ya, siap memuji Tuhan. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Yesus bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Kita ulang dari awal ya, Kak. Ayo. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit. Yesus bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Yesus bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Yesus bangkit. Yesus bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Yesus bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Yeay! Kita mulia untuk nama Tuhan. Haleluya! Yeay! Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan semangat. Sekarang mari kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan lagu ini. Kita mau bilang kalau Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dia adalah kemuliaan kita. Dia Yesus domba Allah yang mati untuk kita semuanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya.
permata yang indah, takkan pernah lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan selalu setia bagi kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, meskipun kami beribadah di rumah dalam situasi ini, kiranya Tuhan tetap menyertai kami mau memberikan yang terbaik, kami memberikan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracaralah Roh Kudus untuk hadir di sini. Kami boleh menyimpan setiap firman Tuhan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan biarlah kami boleh melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Jikalau masih ada kuasa-kuasa yang tidak baik dari pikiran kami, dari sekitar kami satukan hati, kami serukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan patahkan, hancurkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hadirat-Mu boleh hadir di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Pauline. Ya, Kak Pauline hari ini mau firman tentang apa? Hari ini Kak Pauline mau firman tentang kasih yang terbesar. Wah, kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar itu apa, Kak? Kasih yang terbesar itu dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk seluruh umat manusia. Melalui apa? Melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, sebelum itu kita mau nonton dulu film pendek tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, adik-adik, ayo kita mau nonton film loh. Siap-siap ya. Duduk yang rapi. Kita mau lihat film yang berikut ini. Heyo. Hari ini kita akan bertemu dengan seorang yang memberikan kasih yang terbesar. Namanya Yesus. Dia adalah anak Allah dan penyelamat dunia. Saat Yesus di dunia, ia mengajarkan tentang banyak hal tentang kasih serta menyembuhkan banyak orang. Dia membuat banyak keajaiban seperti menenangkan badai dan membangkitkan orang dari kematian. Tetapi, imam-imam kepala tidak suka dengan apa yang Yesus perbuat. Apalagi mendengar kabar kalau Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Sehingga mereka membuat rencana untuk menangkap dan membunuh Yesus. Yudas, salah satu murid Yesus yang bersedia membantu imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus dengan imbalan 30 keping uang perak. Ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, Yudas datang dan menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Ketika Yesus di hadapan mahkamah agama, mereka menanyai Yesus, katanya, "Apakah engkau seorang Mesias?"
Dan apakah engkau juga anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri yang mengatakannya. Maka makin marahlah mereka dan mengatakan bahwa Yesus pantas untuk mati. Kemudian mereka membawa Yesus menghadap ke Pilatus. Pilatus mendengar banyak sekali cerita yang tidak baik tentang Yesus. Tetapi Pilatus tidak mendapati kesalahan sedikit pun dari Yesus, sehingga Pilatus berencana untuk menghukum Yesus lalu melepaskannya. Tetapi makin berteriaklah mereka sangat keras, "Bunuh Yesus, salibkan dia!" Karena paksaan dari orang banyak, Pilatus memutuskan agar keinginan mereka dikabulkan. Pilatus menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi untuk disalibkan. Yesus dipukuli, diludahi, serta diberinya juga mahkota duri. Mereka mengolok-olok dan menertawakan Yesus. Mereka memaksa Yesus untuk membawa salibnya sampai ke bukit yang sangat jauh. Di pertengahan jalan, Simon, orang dari Kirene, dipaksa untuk membantu memikul salib. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Tentara-tentara Romawi menyalibkan Yesus di sana. Banyak orang yang meneriaki Yesus, kata mereka, "Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Tetapi Yesus tahu ia harus mati untuk menebus dosa manusia. Jam 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, Yesus mengambil nafas terakhirnya lalu ia mati. Tiba-tiba, terjadilah gempa yang sangat dahsyat. Kemudian, tirai bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Prajurit itu menjadi sangat takut melihat apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata, "Sungguh, Yesus ini adalah anak Allah." Kemudian datanglah Yusuf dari Arimatea. Ia datang untuk menguburkan mayat Yesus. 3 hari sudah berlalu, terlihat seperti tidak ada harapan. Tetapi pada hari Minggu sebelum matahari terbit, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus. Mereka menemukan bahwa kubur itu kosong. Yesus tidak ada di sana. Janganlah takut, Yesus sudah bangkit. Teringatlah para wanita tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Kemudian mereka cepat-cepat pulang bersama dengan murid-murid Yesus. Mereka menceritakan apa yang telah terjadi. Dan pada hari yang ke-40, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa dia sudah bangkit dan dia hidup. Dia mengajarkan kepada mereka bahwa kematian Yesus di atas kayu salib adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik udah nonton filmnya kan semuanya? Seru ya? Pasti seru dong Kak Indah. Iya seru, tadi tuh ada yang disalib-salib tuh Tuhan Yesusnya sampai mau nangis loh. Iya, sedih banget ya. Itu kasihan terbesar ya Kak? Iya benar, itu yang kasihan terbesar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Iya, terus Kak, Nah, kalian pernah nggak sih berpikir kenapa Tuhan Yesus itu rela mati bagi kita? Apa ya? Oke. Sekarang kakak punya 3 gelas di sini. Yang pertama, gelas pertama ini adalah melambangkan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dosa-dosa kita. Dan yang ketiga adalah saya. Saya ini melambangkan kita, Kak Pauline, Kak Indah, dan juga adik-adik semuanya. Nah, di sini Tuhan Yesus Kristus itu dia rela mati untuk kita dan disalibkan sehingga kita bisa dosa-dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat kita berdosa, apa yang terjadi? wah, Wah, jadi kita merah juga. jadi merah.
Jadi kotor ya, Kak? Jadi kotor, kita tidak sebersih yang tadi. Nah, itu saat kita berdosa. Dosa-dosa itu apa aja sih, Kak? Dosa-dosa itu saat kita mencuri, saat kita Mukul-mukul ya, Kak? ya pukul-pukulan sama teman, sama sahabat. Nah, itu adalah dosa-dosa. Nah, kemudian Tuhan Yesus itu ke dunia, dia rela mati, dan dia mau dosa manusia, semuanya. Dia mau ambil. Nah, apa yang terjadi saat Tuhan Yesus mengambil dosa-dosa manusia? Wah, yang tadinya merah, berangsur-angsur jernih, Kak. Wah, itulah kehebatan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dosanya hilang, Kak. Iya benar, dosanya hilang karena Tuhan Yesus Kristus, hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menebus dosa-dosa kita. Amin. Nah, terus kalau kita yang masih berdosa ini gimana, Kak? Nah, bagaimana dengan kita yang sedang berdosa ini? Kita masih merah. Saat kita merah, berdosa, Tuhan Yesus mau melingkupi. Dia mau tebus kita ya, Kak ya? Ya, benar. Tuhan Yesus mau tebus kita, sedang kita harus mengizinkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita. Caranya, Kita biarin Tuhan Yesus isi hidup kita, Kak. benar. Wah, jadinya jernih. Kita balik jernih lagi ya, Kak. Benar, Dosanya hilang, Kak. dosanya hilang. Itu karena Tuhan Yesus mengisi kehidupan kita. Nah, ngomong-ngomong tentang kasih, kalian tahu nggak sih ada 4 macam kasih? 4. Apa aja, Kak? Yang pertama adalah kasih storge. Itu adalah kasih orang tua kepada anaknya atau sebaliknya. Kemudian ada kasih eros, kasih antara papa dan mama. Kemudian yang ketiga ada philea. Itu adalah kasih kita terhadap teman-teman kita. Dan yang keempat itu adalah kasih agape. Itu kasih yang tertinggi karena kasih ini mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang tanpa syarat. Wah, tanpa syarat. Tulus ya, Kak ya? Tulus. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadinya kita untuk hari ini firmannya udah seperti itu ya, Kak ya? Iya, Tentang kasih yang terbesar. Ada 4 kasih tadi ya, apa? Storge, eros, philia, dan agape. benar. Hari ini kita juga punya kuis ya, Kak ya? Iya, kita Adik-adik ada tadi udah kuis. dengar firman ya? Udah dengar firman yang baik kan? Nah, adik-adik pasti bisa jawab dong kuisnya hari ini. Nanti adik-adik kumpul ke guru-gurunya seperti minggu lalu. Kuisnya apa, Kak? Kuisnya, sebutkan dan jelaskan secara singkat 4 macam kasih yang sudah tadi kakak jelaskan. Dan menurut adik-adik, Tuhan Yesus itu mempunyai kasih yang mana sih? Dari yang 4 tadi ya, Kak ya? Iya, dari Nah. 4 tadi. Itu dia tadi pertanyaannya, adik-adik jangan lupa ya kirim, jawab dulu, terus kirim ke guru-gurunya di kelas. Adik-adik, kita hari ini punya ayat emas loh, ya kan, Kak? Iyalah, kita punya ayat emas yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Nah, Kakak Indah akan contohin gerakannya. Kak Paulin akan baca. Adik-adik ikut ya. Bangkit berdiri ya semuanya. Oke, semuanya sudah siap? Ya. Oke, kita akan mulai dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, semuanya udah pada bisa kan? Ayo kita mulai satu lagi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Ye, itu tadi ayat emas kita hari ini. Ayat emas dari kasih yang terbesar.
akhir ibadah kita hari ini. Gimana semuanya? Semangat kan? Sukacita semuanya? Sukacita dong. Masih semangat. Nah, adik-adik tadi kan udah buat craft tuh. Craftnya foto ya keseruannya di-share ke grup kelasnya masing-masing. Nah, sebelum kita pulang hari ini selesai, kita mau doa dulu ya, dipimpin oleh Kakak Pauline. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang terbesar buat kami. Engkau rela untuk datang ke dunia ini, mati untuk kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Dan biarlah kami dapat menyalurkan kasih-Mu itu kepada sekeliling kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik tetap semangat. Dengar-dengaran sama orang tua, Jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.